Teater Sanggar Prativi Jakarta dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio. Tanah Semenanjung. Naskah ditulis oleh J.F.R. Sarjono, diolah dari novel trilogi Putu Prabadarana. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kelima ini dengan judul Tuturan Bencana. Meski Gusti Ayu Ratih mengatakan kepada Wilis bahwa di lingkungan Istana Mengwi tidak ada penjahat ataupun musuh, namun sebagai seorang prajurit, tidaklah mudah baginya untuk begitu saja mempercayai omongan orang lain, sekalipun dituturkan oleh saudara sedarah sedaging sendiri. Maka dengan sikap hati-hati dan waspada, Wilis memasuki bilik puri itu guna memeriksa kalau ada orang yang hendak bermaksud jahat terhadapnya. Sementara Ayu Ratih menunggu di luar. Selamat malam, Wong Agung. Selamat malam, Yang Mulia Dewa Raga. Saya sungguh tidak menduga bahwa Yang Mulia ada di dalam puri ini. Bahkan saya lihat Yang Mulia keluar dari dalam bilik saya. Apakah Yang Mulia bermaksud memeriksa barang-barang saya? Tidak, Wong Agung, tidak. Tidak sama sekali maksud saya begitu. Tetapi tidak ada buruknya saya meminta maaf atas kelancangan saya memasuki bilik peraduan Yang Mulia. Saya berharap Yang Mulia percaya bahwa saya hanya bermaksud memeriksa apakah para dayang telah membersihkan serta merapikan bilik peraduan Yang Mulia. Terima kasih atas perhatian Tuan Patih. Tetapi sebenarnya tidak perlu para dayang yang membersihkan serta merapikan bilik tidur saya. Saya sendiri bisa melakukan pekerjaan itu. Tidak berat, Tuan Patih. Iya, saya memang pernah mendengar beritanya bahwa Yang Mulia memang tidak suka membebani orang lain dengan pekerjaan apapun, bila pekerjaan itu bisa Yang Mulia tangani sendiri. Tetapi di sini Yang Mulia adalah tahanan terhormat, sehingga selayaknya Yang Mulia menerima perlakuan sebagai tamu yang terhormat pula. Terima kasih atas kebaikan Sri Prabu Dewa Agung maupun kebaikan Yang Mulia Tuan Patih. Tetapi masih saja terasa janggal bahwa seorang tamu perlu dihujani pertanyaan yang mengorek kelurusan dalam melaksanakan tugas saya selama ini. Saya sungguh tidak mengerti karsa Sri Prabu yang sebenarnya, Tuan Patih. Wong Agung, adalah hak Baginda Prabu untuk tidak mempercayai para satria Blambangan sebagai pelaksana tugas keperajaan. Bukankah Blambangan ada di bawah pengawasan dan kekuasaan Sri Prabu Cokordedewa Agung, sehingga harus membayar upeti? Yang Mulia tidak boleh membantah, sekalipun hanya mencela tindakan Sri Baginda terhadap Yang Mulia. Apakah Yang Mulia menyadari hal ini? Ya, saya menyadari. Saya bersyukur bahwa Yang Mulia menyadari hal ini. Kami pun tahu bahwa apapun yang selama ini telah Yang Mulia lakukan tiada lain demi kebaikan. Kami percaya ini, dan oleh karenanya pula kami merasa berkewajiban memperlakukan Yang Mulia bukan sebagai tahanan semata. Yang Mulia adalah juga tamu kami. Ya, sekali lagi terima kasih Yang Mulia. Kembali. Mana adik saya? Masih ada di luar, Tuan Patih. Apakah... Seharusnya dia masuk bersama-sama Yang Mulia. Malam ini bukan Made Darmi yang bertugas melayani Yang Mulia, melainkan Ayu Ratih adik saya. Oleh karena itu dia tadi menunggu Yang Mulia sampai Yang Mulia selesai berbicara dengan Rakanda Mangkuningrat. Saya sudah masuk, Kanda. Mari temani Wong Agung. Dengan senang hati, Kanda. Ternyata memang benar apa yang kau katakan tadi. Di lingkungan Istana Mongwi tak ada penjahat atau musuh. Apakah Paduka sekarang sudah benar-benar percaya? Ya, sekarang aku benar-benar percaya. Syukurlah, Wong Agung. Itu berarti Paduka akan merasa tenang selama di Mengwi. Dan hamba percaya bahwa Paduka tidak ingin segera kembali ke Blambangan. Tetapi aku harus segera kembali, Ratih. Blambangan sangat membutuhkan kehadiranku. Apalagi Kanda Prabu beserta Patih ada di sini. Tentunya kau, Yang Mulia Tuan Patih,
maupun Sri Prabu Dewa Agung bisa membayangkan betapa sebuah negeri tanpa pengasuh. Tetapi Sri Prabu Dewa Agung percaya akan kemampuan Gusti Ayu Chandra. Beliau pasti tak akan tinggal diam dan membiarkan Blambangan kacau karena pengasuhnya pergi. Adik saya benar, Wong Agung. Yang mulia tidak perlu mencemaskan Blambangan. Ya, baiklah. Tetapi saya ingin tahu sampai kapan Kanda Prabu Mangkuningrat ditahan di sini. Sayang kami tidak tahu, Wong Agung. Sampai kapan Rakanda Prabu Mangkuningrat ditahan di sini? Benarkah Kanda Prabu akan dihukum mati? Juga Sutawijaya, Bagus Tuwi, Bagus Surati, dan Laksmana Sugriwa. Keputusannya masih menunggu sidang pengadilan. Apakah hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup, saya belum tahu. Ya, saya mengerti bahwa harus diadakan sidang pengadilan untuk memutuskan macam hukuman bagi Kanda Prabu beserta ke-80 orang pendukungnya. Tetapi tentunya saya tidak bersalah menanyakan hal ini kepada Tuan Patih. Tentu saja tidak, Wong Agung. Tetapi apakah Wong Agung berniat untuk memohon keringanan atau pembebasan hukuman? Oh, tidak. Tidak, Yang Mulia. Saya sepenuhnya menyerahkan nasib Kanda Prabu kepada sidang. Bukankah Rakanda Prabu Mangkuningrat saudara sekandung Yang Mulia? Ya, tetapi kiranya tak perlu lagi Yang Mulia menanyakan hal itu kepada saya. Dan pertanyaan saya pun tidak saya maksudkan untuk merencanakan permohonan keringanan atas keputusan hukuman. Sama sekali tidak. Saya hanya ingin mencocokkan keluhan Kanda Prabu Mangkuningrat bahwa beliau merasa akan dihukum mati dengan kenyataan yang sebenarnya. Keluhan Rakanda Prabu itu wajar. Mungkin Rakanda Prabu benar-benar mengakui bahwa kesalahannya cukup besar sehingga layak dikenai hukuman mati. Ya, mungkin. Lalu, apa maksud Tuan datang kepada saya? Hanya sekedar mengemban titah Sri Prabu Wong Agung. Sri Prabu Sukardedewa Agung bermaksud meminta bantuan Yang Mulia. Kesediaan Yang Mulia menerima permintaan beliau akan menghilangkan kecurigaan beliau terhadap Yang Mulia. Semenjak saya mulai menjabat Patih Blambangan, saya selalu setia kepada penguasa Mengwi. Tentunya Tuan masih ingat akan kesediaan saya menundukkan Kelungkung dan Buleleng. Padahal karsa Sri Prabu kali ini pun tidak berbeda dengan itu. Beliau meminta lagi kesediaan Wong Agung untuk tugas yang sama. Untuk berperang lagi? Iya, untuk berperang lagi. Dan musuh Yang Mulia adalah Lombok yang telah menguasai daerah Bali bagian timur. Saya sungguh tidak mengerti. Mengapa ikatan perkawinan antara penguasa Lombok dan Putri Ramanda Sri Prabu Dewa Agung yang sekarang tidak membuahkan hubungan baik? Iya, kenyataannya memang demikian, Wong Agung. Tetapi tidakkah kenyataan ini membedakan dua menantu penguasa Mengwi? Tentunya yang satu adalah menantu yang baik, dan yang satunya lagi suka menentang. Yang Mulia bermaksud membela Rakanda Prabu Mangkuningrat? Tidak Tuan Patih. Saya hanya bermaksud mengingatkan Mengwi akan kenyataan bahwa Blambangan tak pernah memberontak agar dibebaskan dari pembayaran upeti. Dan betapapun Kanda Mangkuningrat bersalah, tetapi kesalahan beliau bukan kesalahan seorang pemberontak. Kesalahan Kanda Prabu Mangkuningrat hanya akan berakibat kerugian yang ditanggung Blambangan sendiri. Dengan Kanda Ayu Chandra menjadi permaiswari, kami selalu menjaga hubungan baik dengan Mengwi. Apapun kilah Yang Mulia, masih tersirat pembelaan Yang Mulia terhadap Rakanda Mangkuningrat. Sudahlah, jangan lagi Yang Mulia mempengaruhi saya untuk berbicara tentang masalah selain titah Sri Prabu. Yang Mulia harus ingat bahwa kedudukan Yang Mulia adalah seorang tahanan. Ya, saya memang seorang tahanan. Tetapi tentunya tidak tanpa imbalan atas keberhasilan saya memusnahkan para perusuh Bali bagian timur itu. Jika Yang Mulia berhasil, Yang Mulia boleh kembali ke Blambangan. Benarkah itu? Mari, kita pertimbangkan berdua, Wong Agung. Ya, aku memang masih perlu bertimbang. Tetapi sebenarnya selama aku akan segera diizinkan kembali ke Blambangan, aku bersedia menerima tawaran ini. Hanya itukah imbalan yang Paduka harapkan? Ya, tidak ada yang lain. Sungguh? Ratih, sebenarnya memang ada yang lain yang kuharapkan terpenuhi. Apa, Wong Agung? Bukan apa, melainkan siapa, Ratih? Wong Agung, semoga siapa itu adalah hamba. Iya, kaulah yang kuharapkan, Ratih. Kanda, selamat datang di hatiku. Dinda, kau sungguh cantik. Kanda. Semenjak malam pertemuannya dengan Ratih,
10 hari 10 malam terlewatkan dengan persiapannya untuk menuju Bali bagian timur, guna menumpas pasukan Lombok yang telah mendudukinya. Dengan bantuan pasukan darat yang dipimpin oleh Agung Kete, Willis segera berangkat ke Bali bagian timur. Kita sudah sampai di Bali bagian timur, Yang Mulia Agung Kete. Ya, kita sudah sampai. Lalu apa langkah pertama yang hendak Wong Agung lakukan? Ini saatnya sudah hampir senja. Dan ini sangat baik. Kita akan mengadakan penyerbuan ke kubu-kubu pertahanan lawan. Tidak lama sesudah malam tiba. Ya, saya setuju. Dengan demikian, pihak musuh dalam keadaan lena, sehingga mereka tak akan menduga bahwa perkubuan akan diserbu. Nah, kalau begitu, kita harus bersiap-siap mulai sekarang. Baik, saya dan pasukan saya menunggu perintah Wong Agung sebagai pimpinan kami. Tak ada yang lain kecuali mengambil tempat untuk penyerbuan. Kita akan membagi jumlah pasukan kita menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah perkubuan lawan. Mengapa perlu dibagi, Yang Mulia? Ya, karena kita akan menyerbu mereka di tiap-tiap kubu yang mereka pergunakan sebagai tempat pertahanan. Sehingga kita harus lebih dahulu mengetahui tempat-tempat mana saja yang mereka jadikan kubu pertahanan. Ya, cara itu cukup baik, Yang Mulia. Tetapi itu berarti kita akan memperpanjang waktu karena kita perlu mempelajari pertahanan mereka, Wong Agung. Tidakkah upaya kita ini hanya akan membuang tenaga saja? Dengar, Yang Mulia. Cara ini pernah saya tempuh ketika saya dan pasukan saya menumpas pemberontakan Raditya di Lumajang. Hanya ada perbedaan sedikit, bahwa di Lumajang bukan kubu-kubu pertahanan yang kita serbu, melainkan pos-pos penjagaan. Dan hasilnya cukup menggembirakan. Tetapi Wong Agung, melihat perbedaan tempat yang kita serbu, mungkinkah cara ini akan membuahkan hasil? Mungkinkah kita akan menang, Wong Agung? Dengan sendirinya, cara penyerbuan akan kita buat berbeda, Yang Mulia. Sebagai yang dipimpin, saya dan pasukan saya akan mematuhi perintah Wong Agung. Bagus. Kalau begitu, perintahkan secara beranting kepada anak buah Yang Mulia agar mereka menuju hutan di sana itu, di mana kita akan berkumpul dan mengatur rencana. Baik, Wong Agung. Akan segera saya laksanakan perintah Yang Mulia. Iya, terima kasih. Sampai kapan kita diharuskan tinggal di Bali bagian timur ini? Padahal sudah lama kita menduduki daerah ini. Setelah berhasil menang, apa yang telah kita peroleh hanya dibiarkan terlantar. Iya ya, dan yang kuherankan, hingga saat ini belum ada berita tentang pernyataan kesediaan Prabu Cokorde Dewa Agung untuk memberikan kebebasan kepada Lombok dari kewajiban membayar upeti. Apakah penguasa Mengwi ini merelakan daerah bagian timur ini? Mungkin juga daerah ini lebih direlakan daripada memberikan kebebasan membayar upeti. Ya, mungkin. Loh, apa itu? Siapa yang kau maksudkan, Arif? Iya, siapa yang kau maksudkan? Itu di sana itu. Aduh, apakah benar penglihatanku? Sungguh tak masuk akal. Malam-malam begini masih ada orang perempuan berjalan sendirian. Tidak, dia tidak sendirian. Sepertinya orang perempuan itu menggendong bayi. Ya, kau benar. Dia menggendong bayi. Jangan-jangan perempuan ini sedang tersesat. Bagaimana kalau kita dekati saja, Arif? Ayo, kalau begitu. Arif dan Nendra segera meninggalkan kemah tempat mereka berjaga malam. Dan setelah berjalan dengan cara mengendap-endap laksana kucing-kucing yang hendak menerkam bangsanya, sampailah mereka di suatu tempat tidak jauh dari orang perempuan itu sedang duduk. Sebentar dulu, Arif. Mengapa kita perlu berhenti, ha? Ayo kita terus saja berjalan. Sudah dekat, ha? Aku curiga, Arif. Jangan-jangan perempuan ini benar-benar hantu. Bukan. Dia ini benar-benar manusia, bukan hantu. Bukan. Dia bukan manusia. Dia itu pasti hantu. Tandanya? Tandanya rambut panjang yang terurai kumal. Tapi perempuan ini rambutnya kelihatannya rapi, meskipun terurai. Coba saja kau perhatikan baik-baik. Wah, mana orangnya cantik.
Rambutnya pun panjang terurai sampai ke bawah pinggangnya. Istri siapa perempuan ini ya? Nah, saudara pendengar, siapakah perempuan yang berjalan seorang diri di waktu malam itu? Silahkan mengetahui jawabannya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.